Waalaikumsalam, selamat siang Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tanisa Tanjung, mahasiswa Kementerian Negara Jakarta. Sebelumnya namanya siapa? Nama aku ya. Oh iya, sebenarnya dipanggilnya apa? Iya aja Kak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Baik, alhamdulillah. Kalau gitu, sebelumnya tujuan saya kesini, saya ingin menjelaskan terkait tahapan perkembangan pada usia remaja. Sebelumnya saya mau nanya nih sama Lia tahu nggak apa itu terkait tahapan perkembangan remaja atau tugas-tugas apa aja sih yang harus dicapai pada tahap perkembangan remaja? Terus masalah apa juga nih yang sering muncul pada usia remaja? Kalau aku sih biasanya tahunya itu Kak, kalau remaja itu kan sering berubah mood kecil atau mood sendiri itu masih kayak sebutannya. Wah iya betul, itu merupakan hal umum yang sering diambil remaja. Hebat ya, dia udah tahu banyak. Baik kalau begitu, hari ini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai perkembangan dan kesehatan bagi remaja. Nah, apakah tujuan itu untuk mengetahui nih, apakah ada penyimpangan atau tidak sih dalam menuju tahap perkembangan remaja itu sendiri agar pertumbuhan atau perkembangan dia itu bisa lebih maksimal. Gimana? Apakah dia bersedia? Iya boleh Kak. Iya, untuk waktunya kita berdiskusi itu kurang lebih 10-15 menit. Dia mau berdiskusi di sini atau nyamannya di mana? Di sini aja nggak apa-apa Kak. Baik, ya sebelum saya menjelaskan, saya ingin tanya nih beberapa hal terkait perkembangan dia. Saat ini umur dia berapa tahun? Aku 15 tahun Kak. Dia tempat tinggalnya saat ini di mana? Di Taman Gerang Selatan Kak. Dia punya kakak atau adik gitu nggak? Aku nggak punya Kak. Dia anak tunggal ya? Iya. Kalau boleh saya tahu, apakah dia menganut keyakinan yang sama seperti ibu ayah? Sama Kak. Baik, dia bagaimana kondisi saat ini? Apakah ada riwayat penyakit terdahulu atau pernah jatuh pingsan atau tidak sadarkan diri gitu? Kalau tidak sih nggak pernah Kak, cuma paling kalau riwayat dari keluarga kan Kak. Iya. Kalau dari keluarga kan riwayatnya dari dulu sih Kak. Baik, dia apakah pernah mengonsumsi merokok atau narkoba? Nggak pernah. Alhamdulillah tidak ya. Begitu, dia kalau ketika punya masalah, bagaimana cara dia mengatasi masalah tersebut? Masalahnya identifikasi masalahnya itu sih Kak, kayak misalnya apa ya, masalahnya itu yang jangan ada banyak masalah, nanti diidentifikasi yang paling berat yang mana sama yang paling ringan yang mana, dan kita harus yang yang paling ringan dulu sih. Baik, kalau itu berarti dia lebih mengkomunikasikan ke keluarga ya terkait masalahnya. Iya benar Kak, soalnya kalau dipendam sendiri kan udah enak juga. Apakah dia udah punya teman lawan jenis? Punya Kak. Dia punya sosok yang diidolakan nggak? Punya Kak. Kalau ketika punya masalah, dia itu nggak orang yang termasuk dibantu dalam menentukan keputusan itu terkait masalahnya? Iya Kak, paling nanya-nanya gitu ke orang tua, ke pandangan kira-kira untuk menentukan apa keputusan itu yang paling tepat, yang mana nanti dari semua saran itu dipilah lagi kira-kira cocok sama diri aku apa gitu sih. Baik, kalau begitu, saya mau tanya, dia apa sih perubahan yang udah dialami nih setelah masuk ke fase remaja ini? Kalau perubahan fisik sih nggak ada masalah sih Kak, cuma paling perubahan mood gitu sih Kak, kayak apa ya, kayak tiba-tiba tuh gampang sedih, terus nanti tapi setelah itu gampang senang juga gitu sih Kak. Baik, kalau itu bagaimana sih tanggapan dari dia sendiri nih saat mengalami perubahan perilaku yang tadi dia sebutkan? Akhir-akhir ini kan dia pasti kayak perubahan mood tuh, dan jika terjadi masalah, apa sih solusinya untuk mengoptimalkan perkembangan tahap remaja itu sendiri? Solusinya kan kalau aku lagi banget itu lebih sukanya menyendiri dulu sih Kak, menghindari apa stres pikiran gitu, sama paling dengerin musik sih kayak paling gitu. Kalau itu berarti dia punya support system ya? Iya punya Kak. Dia kalau boleh tahu memiliki asuransi baik pendidikan maupun kesehatan tidak? Kalau nggak punya Kak.
di sekitar rumah dia ada nggak fasilitas kesehatan yang bisa didatangi gitu yang terdekat di rumah? Ada klinik, ada puskesmas, rumah sakit juga dekat Kak. Baik, kalau gitu dari apa yang sudah dia sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa dia saat ini sedang dalam perkembangan yang sesuai sebagai remaja dan dia juga udah siap nih untuk meningkatkan perkembangan selanjutnya. Dan tugas utama remaja adalah mencapai identitas diri kan. Seperti kelebihan, kekurangan, tujuan hidup, peran di keluarga, sekolah, kelompok. Dan sini kita bisa lihat nih tahap perkembangan pada remaja. Boleh lihat mana sih yang belum, yang udah atau belum tercapai di dalam tahap perkembangan dia? Itu sih udah semua Kak, yang belum kali memang kekurangan itu Kak. Kekurangan mengontrol diri ya? Iya. Kalau gitu boleh ceritain nggak apa sih kekurangan mengontrol diri dalam diri dia? Lain itu suka kayak aku kadang tuh suka bersikap egois gitu dan merasa kayak orang tua aku tuh cerewet banget gitu Kak, suka marah-marah gitu. Nah, akan jelaskan ya, pada dasarnya kan orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, apalagi dia kan anak tunggal ya. Jadi, nah berarti kalau misalnya dia anak tunggal, tentunya orang tua tuh overprotective sama anaknya. Jadi banyak juga sih kita nemuin orang tua tuh saat menjelaskan atau mengasih tahu anaknya nih, itu apa sih kayak kelihatannya tuh kayak menceramai anaknya. Jadi makanya banyak anak sekarang tuh enggan mendengarkan perkataan orang tuanya. Saya berharap setelah mempelajari tugas perkembangan tahap usia remaja ini, dia dan orang tua saling memahami nih terkait apa sih tahap perkembangan yang dilalui remaja. Jadi siang ini kita hanya bisa bahas satu dulu aja ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya. Iya Kak. Jadi gimana sih Kak caranya biar aku tahu tentang potensi diri aku gitu Kak? Baik, salah satu cara yang kita lakukan untuk mengetahui potensi dalam diri kita, tentunya kita harus tahu atau paham nih terkait kemampuan atau mungkin karya atau prestasi yang kita miliki. Jadi mungkin kan itu juga ada ke dalam hal yang positif dan negatif kan. Jadi kita harus lihat dari positifnya. Saya mau tanya, dia sejauh ini udah ada belum prestasi atau suatu kebanggaan yang udah dia capai? Paling sewaktu SMP kemarin itu sih Kak ikut lomba-lomba yang tadi gitu Kak, lomba yang sama gitu, lomba bela diri juga kayak gitu sih. Wah, hebat banget ya. Berarti dia sejauh ini juga udah banyak juga ya aktivitas positif kan tadi yang dia lakukan. Dan itu juga berpengaruh nih dia kalau misalnya dia lagi mood swing atau mood yang menurun, dia lakuin aja hal positif yang menurut dia tuh baik untuk, itu kan baik juga ya untuk kesehatan dan mental kita. Iya. Dan jangan lupa juga dia kalau misalnya mau mengikuti suatu perlombaan gitu kan pasti harus izin juga kan orang tua, minta doa restunya juga biar lancar. Baik ya, ada lagi yang ingin dia tanyakan? Sejauh ini nggak pribadi sih Kak, udah jelas kan. Baik, kalau begitu kita sudahan ya diskusi siang hari ini. Nanti kalau misalnya dia ada yang ingin tanyakan, dia tunggu saja saya langsung. Iya Kak, bisa Kak. Ya, bagaimana selanjutnya kita berdiskusi lagi nih. Kita akan mengevaluasi apa aja sih tahap perkembangan yang udah, atau tugas-tugas perkembangan pada usia remaja yang udah dia terapin di kehidupan sehari-hari. Baik, kalau gitu saya boleh berdiskusi juga nggak dengan ibu bapak dia? Boleh Kak. Kira-kira waktunya sama sih seperti diskusi hari ini, kurang lebih 10-15 menit. Jadi mungkin dia boleh sampaikan dulu kepada ibu bapaknya untuk saya bisa kontak waktu selanjutnya. Iya, boleh Kak, aku sampaikan ke ibu semua. Baik ya, kita sudah selesai diskusinya hari ini. Bagaimana perasaan yang dia rasakan setelah diskusi? Perasaannya senang sih Kak, jadi aku lebih mengenal tentang diri aku, terus mengenal tentang tugas perkembangan remaja dan lain-lain gitu sih Kak. Baik, tadi kan kita juga udah membahaskan tahap perkembangan pada usia remaja. Lia boleh nggak menyebutkan ulang kembali mengenai cara menjadi remaja yang sehat itu seperti apa? Cara menjadi remaja yang sehat itu dengan kita bertanggung jawab atas diri kita, terus juga kita tahu potensi diri kita, terus mengembangkan bakat yang ada, sama meraih prestasi baik akademik dan akademik itu sih Kak. Mantap banget nih jawabannya. Jadi jika yang memiliki beberapa hambatan atau masalah dalam tahap perkembangan itu, Lia hadapi aja secara perlahan. Namun
kalau dia masih tidak sanggup nih menghadapinya, dia boleh ceritakan yang seperti saya sampaikan sebelumnya, dia ceritakan kepada orang tua, sahabat, atau teman sebaya gitu yang dekat sama dia. Nanti kalau misalnya ada suatu yang ingin, atau masalah yang ingin didiskusikan sama saya lagi, dia boleh hubungi saya lagi. Baik Lia, diskusi hari ini kita cukupkan sampai sini ya. Mungkin nanti Lia ada yang ingin ditanyakan kembali kepada saya, dia boleh langsung menghubungi saya aja agar optimalisasi dalam tahap perkembangan remaja dan tugas-tugas yang udah dia capai itu biar optimal gitu. Jadi kan dia juga bisa menjadi remaja yang sehat mental, fisik maupun psikologis. Oke, siap Kak. Kalau gitu saya pamit undur diri dulu ya. Selamat siang. Terima kasih dulu ya Kak. Iya, sama-sama.